Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Incer Kurnia Syukur. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Subang, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya sedang melaksanakan PPG di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, saya melakukan pembelajaran di kelas 11 TKJ 2, mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kompetensi dasarnya yaitu standar komunikasi jaringan. Adapun hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa yaitu yang pertama mengenai siswa mampu menjelaskan mengenai standar-standar komunikasi. Kemudian siswa harus bisa mengklasifikasikan mengenai standar tersebut dan mampu mempresentasikan apa yang sudah dibuat oleh siswa secara berkelompok. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu bisa melihat kembali wajah anak-anak Ibu di sini yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Ya. Kalian sudah sarapan dari rumah? Tapi yang belum sarapan, kuat kan ya? Ya. Insya Allah, kalau misalkan kita mencari sesuatu kegiatan yang positif, insya Allah juga akan memberikan kekuatan pada diri kita. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau lihat dulu kondisi di kelas ini. Bahannya jatuh. Coba, biasanya ada sampah di bawah bangku kalian. Coba tangannya dimasukkan ke dalam bangku. Kalau misalkan ada sampah, silakan keluar dulu untuk dibuang. Ingat, buang sampah pada tempatnya, ya. Ada tempat. Ya, sampahnya biasakan untuk hidup sehat ya. Karena sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Kalian di sekolah dari jam 7 nyampe jam setengah 4 atau mungkin bahkan lebih, kadang-kadang jam setengah 7 ya, jam 6 sudah ada di sini. Ya, silakan KM Nabil Ali untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Makasih ya untuk Nabil yang sudah memimpin doa bagi teman-temannya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 Juni. Yang Ibu panggil bilang siap ya, hadir. Bilang siap, hadir. Adam, Siap hadir. Adinda, Siap hadir. Aska, Siap hadir. Danika, Siap hadir. kemudian Deden, Siap hadir. Dendra, Siap hadir. Dipa, Bilang izin. Kemana? Bilang nggak? Kemana? Faisal, Siap hadir. kemudian Farhan, Siap hadir. Fitra, Siap hadir. Hadi, Siap hadir. Ira, hadir. nggak ada info. Tita, Siap hadir. kemudian Riam, Siap hadir. Yesa, Siap hadir. Bambi, Siap hadir.
Ya, berarti yang tidak hadirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang tidak hadirnya anak-anak. Yang tidak hadirnya banyak, nanti di ini ya, sekali lagi dikonfirmasi ke wali kelas yang tidak ada keterangannya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi ya sebelum belajar, mari kita teriakan jargon SMK Negeri 1 Subang. Siap ya? Semangat pagi! Luar biasa, dahsyat, pemuda, SMK bisa, SMK Negeri 1 Subang pasti bisa. Etas Sekarang kita akan belajar mengenai standar komunikasi data. Tapi sebelum kita belajar mengenai hal tersebut, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ragam aplikasi komunikasi data. Ya, di pertemuan sebelumnya kita flashback kembali ingatan kita yang berani menjawab pertanyaan ibu. Nanti acungkan tangannya. Coba sebutkan ragam aplikasi komunikasi data, salah satunya apa saja? Ya, mangga. Poin. Lebih tepatnya apa? Ada komunikasi apa saja? Ya, mangga. Audio. Terus apa lagi? Visual. Terus? Audio visual. Jadi komunikasi itu ada komunikasi data, komunikasi audio, komunikasi visual, terus ada komunikasi visual. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat. Pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan problem based learning. Kemudian untuk ininya ada titiknya juga. Terus nanti ada slide PowerPoint yang akan Ibu tampilkan kepada kalian ya. Kenapa sih kita harus belajar mengenai standar komunikasi data? Kenapa coba? Kita harus mempelajari standar komunikasi data. Karena kita betul-betul yang udah sama digital butuh belajar lebih gitu buat mengenali komunikasi Ya. Kalau misalkan tidak terstandarisasi, apa ininya? Nanti dampaknya apa? Kalau salah standarisasi, salah menghubungi. Coba kalian punya handphone? Ya. Ada ya? Ada handphone, punya laptop. Ya. Setiap perangkat tersebut beda tidak mereknya. Tapi dari USB saja sama kan, ada Type-C ya. Nah, kalau tidak terstandarisasi, apa yang akan terjadi? Tidak ada komunikasi. Misalkan handphone kan ada merek Xiaomi ya, ada merek Xiaomi maksud ibu, ada merek Xiaomi, ada merek Vivo, Sony, Samsung ya, ada merek gitu. Kalau misalkan yang Oppo hanya support yang Oppo saja, berarti nanti si vendornya menciptakan khusus Oppo. Kalau seperti itu mungkin dong perusahaan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sekarang silakan kalian kerjakan pretestnya untuk mengukur sejauh mana pembelajaran atau pasca pembelajarannya mengenai pengetahuan yang kalian dapatkan. Ya. Silakan Ibu sudah share tweetnya, mangga langsung dikerjakan.
pastikan dulu ya, Ibu harapkan handphonenya disimpan, tidak ada yang menggunakan handphone, kecuali nanti saat Ibu memberikan arahan kepada kalian ya. Nah, adapun di dalam pembelajaran ini ada dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan yang nanti akan Ibu laksanakan kembali. Tadi kan pretestnya setelah pembelajaran ada post test ya. Kalau misalkan dari hasil pretest kalian dapat nilainya 60, terus pas post testnya di akhir pembelajaran setelah menerima pembelajaran harusnya jadi bagus, jadi meningkat. Misalkan jadi 80 atau jadi 100, itu yang berhasil ya. Jadi asalnya kita tidak tahu menjadi tahu ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Apa yang dinilai? Penilaian keterampilan yaitu Ibu akan menilai presentasi dari masing-masing kelompok ya. Jadi nanti di sini presentasi dinilai ya. Kalian akan membentuk kelompok beranggotakan berapa orang? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Di sini untuk presentasinya ada kejelasan presentasi. Baik sekali kalau gimana? Kalau sistematika penjelasannya logis dengan bahasa dan suara yang sangat jelas. Kemudian baik kalau sistematika penjelasannya logis dan bahasa sangat jelas, tapi suaranya kurang jelas. Jadi di sini suara juga sangat menunjang ya untuk penilaian. Cukup gimana? Cukup sistematika penjelasan logis dan bahasa sangat jelas, tetapi suara cukup jelas. Kurang kalau sistematika penjelasan tidak logis meskipun menggunakan bahasa dan suara yang cukup jelas. Terus ada pengetahuan. Pengetahuannya di sini menguasai materi presentasi dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kesimpulan mendukung topik yang dibahas. Terus menguasai materi presentasi dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan dapat menyimpulkan mendukung topik yang dibahas dengan baik. Cukup penguasaan materi kurang, meskipun bisa menjawab seluruh pertanyaan dan kesimpulan tidak berhubungan dengan topik yang dibahas. Kalau kurang, materi kurang dikuasai serta tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dan kesimpulan tidak mendukung topik. Ya, ada penampilannya juga. Nah, penampilannya sangat baik kalau penampilan kalian menarik, sopan, rapi, terus penuh percaya diri. Kurang, penampilannya kurang menarik, sopan, tapi rapi, tetapi tidak percaya diri dan tidak menggunakan alat bantu. Ya, jadi apa namanya, look kita itu juga sangat penting. Apalagi kita anak SMK, di mana tujuan kita apa? Bekerja. Biasanya kalau bekerja, perusahaan juga akan mencari orang-orang yang apa? Menarik, ya. Kalau masalah kulit nih, itu nomor sekian. Maaf, kulitnya yang kayak ibu ditemani, tapi cantik kan? Iya. Kalau nggak cantik nggak bakalan laku. Jadi kalau yang jomblo, ya, yang jomblo itu perlu nggak cantik berarti nggak ganteng. Perlu lah. Ya. Jadi tadi perusahaan akan mencari orang-orang yang menarik juga, ya. Terus apa? Rapi, wangi, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya. Kalau tidak, kita langsung ke materinya, ya. Nah, ini. Jadi di kelas 11 ini kita akan belajar mengenai standar komunikasi data. Nah, ini kompetensi dasar yang akan ini oleh kalian. Yang pertama, menganalisis berbagai standar komunikasi data.
data. Yang kedua, menyajikan berbagai standar komunikasi data. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh kalian? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan standar komunikasi data. Yang kedua, bisa menentukan standar klasifikasi komunikasi data. Karena standar komunikasi itu ada berbagai macam. Ya. Yang ketiga, mampu mempresentasikan standar komunikasi data. Kemudian tujuan pembelajarannya ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah melakukan observasi, diskusi kelompok dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan standar komunikasi data dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan observasi, diskusi kelompok dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menentukan standar klasifikasi komunikasi data dengan tepat. Yang ketiganya, setelah melakukan observasi, diskusi kelompok dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan standar komunikasi data dengan menarik ya. Tadi di awal Ibu sudah memberikan pertanyaan pemantik ya kepada kalian. Nah, berarti sangat penting sekali bagi kita siswa TKJ untuk mempelajari standar komunikasi data. Supaya apa? Tadi supaya kita bisa saling berkomunikasi. Perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya bisa saling berkomunikasi. Seperti di depan kalian, di sini ada apa? Laptop dengan proyektor. Ya, ini berkomunikasi tidak? Berkomunikasi. Kalau tidak, ya nggak bakalan tampil di depan ya. Diam-diam baik mereka. Ya, berarti dengan begini ada komunikasi. Cuman komunikasinya berbeda dengan kita. Kan kalau kita Kesha dengan Farhan ngobrol, ya komunikasinya nggak mungkin kan dari bahasa ngomong. Nah di sini apa sih standar komunikasi data? Jadi standar komunikasi data itu adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer terminal. Di sini bisa diterapkan di mana saja, di perangkat keras, perangkat lunak, ya, ataupun kombinasi dari keduanya. Terus mengapa sih harus terstandarisasi? Tadi kalau misalkan tidak terstandarisasi, berarti tidak akan terjadinya komunikasi antara vendor yang satu dengan vendor yang lain. Jadi ngaruh tidak dengan perekonomian? Ngaruh ya. Misalkan vendor A tadi siomay ya, siomay ininya HP-nya kan seperti itu, ditunjang juga dari perusahaan yang lain. Gitu. Paham ya? Kemudian, nah di sini standar komunikasi data itu ini standar jaringannya ada standar organisasi, standar OSI, terus sama internet standar. Standar organisasi ada IETF, itu ISO, ANSI, EIA, EI, Terus standar OSI ada physical layer, data link layer, network layer, terus transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Ya. Nah, ini untuk standar organisasi. Jadi kita akan belajar standar organisasi terlebih dahulu ya sebelum berlanjut ke standar-standar yang lainnya. Apa standar organisasi? Di sini standar organisasi itu suatu standar dalam penciptaan dan pemeliharaan penting dalam sebuah kompetisi pada proses dasar, pada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data pada proses komunikasi. Jadi intinya standar organisasi itu ada organisasi yang menaunginya,
Ya, seperti kita di sekolah. Sekolah kan ada SMK Negeri 1 Subang, SMK Negeri 2 Subang, itu kan ininya. Ada yang di atasnya lagi, di atasnya apa? Dibawahi oleh KCD. Ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan Internet Engineering Task Force atau IETF? IETF itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan jaringan komputer dan internet. Kita pasti sering mendengarkan atau membaca ada yang namanya protokol TCP/IP. Nah, ini dia yang menciptakan protokol tersebut adalah IETF. Sekian presentasi dari Ibu, materi yang akan yang sudah Ibu sampaikan. Ya, sekarang ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran secara kelompok, ya. Nah, Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Duduknya langsung berkelompok ya. Nanti Ibu akan jelaskan pengisian LKPD-nya. Nah, di sini sudah jelas ya, di sini lembar kerja peserta didik Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Subang. Pada identitas LKPD nanti diisi nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya. Kemudian tanggalnya, sekarang tanggal berapa? Alokasi waktunya hanya diberikan waktu 20 menit untuk mencari informasi, ya. Kemudian 20 menit kemudian kalian akan presentasi, nilainya dikosongkan. Ini untuk kompetensi dasarnya, terus IPK-nya, kemudian tujuan pembelajaran, menuju pengisian LKPD. Nah, di sini ada juga ringkasan materinya, kemudian pengerjaannya. Di sini anak-anak, pertama carilah informasi sesuai dengan pembagian kelompok di bawah ini. Jadi setiap kelompok akan mencari informasi yang berbeda, ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 yang ini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi beda-beda, ya. Terus kelompok 7, kelompok 8. Ibu mau nanya, jadi kelompoknya dari ini 1. Ya, barusan kan sudah ini ya, sudah dibentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, berarti ini kelompok 3, ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Awas, jangan salah. Nanti harus diingat kelompok berapa kita. Nah, kalau sudah tadi kalian mendapatkan informasinya, ya, di sini kalian harus diskusi dengan teman satu kelompoknya. Setelah didiskusikan, analisa, lalu ditulis di sini, ya, ditulis di sini. Nah, kalau sudah ditulis, lalu dipresentasikan. Sebagai tambahan untuk referensi kalian belajar, Ibu sudah memberikan modul ajar, ya, kepada kalian. Sudah Ibu bagikan filenya. Kemudian kalian juga bisa berselancar di dunia maya, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mulai untuk berdiskusi. Bisa dimulai sekarang. Modul ajarnya sudah Ibu buatkan, sudah Ibu bagikan, silakan dilihat. Ibu tidak memprint out bahan
Menurut Fitrah Rahman. Ya. Bahan ajarnya dibuka untuk yang dalam bahan ajarnya boleh dibuka yang kemarin yang sudah ibu share. Dibuka dulu bahan ajarnya. Ya. Mau nanya kalau misalkan ini misalnya nggak akan cukup, boleh sebelah mana? Atau kertas lengkap? Boleh mau di sebelah sini. Nama yang kelompok. Iya, yang ini. Jangan lupa dikasih identitas dulu ya. Di depannya ada nama anggota kelompoknya. internasional. Berarti banyak beda-beda ini jurusan julukan dan sejarah. Anak-anak kalian boleh menggalinya seluas mungkin ya, menggalinya seluas mungkin. Tadi ibu mendengar dari Levi, ternyata di luar yang dijelaskan oleh ibu ada lagi pengetahuan yang lain, dituangkan saja di sini. Kalau misalkan ini lembar LKPD-nya kurang ya, kalau diperhatikan dulu anak-anak, kalau lembar LKPD-nya kurang, kalian boleh mencatatnya di lembar yang lain ya. Ya Bu. Ya, boleh. Boleh. So.
Waktunya kurang lebih 7 pagi. Ya. Sekarang kita presentasikan ya apa yang sudah tadi kalian diskusikan. Mari kita dengarkan ya, saksikan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi standar komunikasi internasional. Apa itu standar organisasi internasional? Menerapkan standar internasional dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keamanan produk atau layanan mereka, serta memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan dasar yang sama untuk pengukuran dan penilaian. Bentar, mau Ibu mau konfirmasi dulu. Mau kelompok 1 ya? Apa pertanyaannya? Di sini yang dicari oleh Mau apa? Pengertian standar Mengenai standar organisasi. Kalau ISO oleh siapa? Kelompok 5. Jadi kita membahas standar organisasi dulu sama apa dampaknya tidak ada standar organisasi data. Organisasi adalah suatu standar dalam penggunaan dan pemeliharaan penting dalam sebuah kompetisi pada proses dasar pada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data dalam proses komunikasi. Ya misalnya kayak Type C, Micro sama Lightning gitu. Kalau kita itu Lightning beda sendiri tuh, karena nggak termasuk standarisasi, beda lagi. Jadi kalau ada format yang berbeda itu harus dirubah secara manual. Kalau mau dikirimkan antara sistem yang berbeda, jadi itu agak ribet. Jadi dibuatlah standar. berbagai aspek seperti manajemen kualitas, lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah IEC. IEC adalah badan yang mengembangkan standar internasional dalam bidang elektronik, teknis listrik, dan bidang terkait lainnya. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh buka sesi tanya. Bagi ada yang mau bertanya, boleh silakan. Mangga yang mau bertanya anak-anak, mangga silakan. Untuk yang IFRS itu apa? IFRS kan mengembangkan IFRS, nah itu IFRS itu apa? IFRS, International Financial Reporting Standard, Ya. digunakan sebagai standar akuntansi dunia. Laporan ini jadi buat laporan misalnya kayak laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkannya secara konsisten di berbagai negara. Mungkin seperti itu. Silakan ditutup kelompok 1. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Kalau ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang kedua seberapa pentingkah standar komunikasi data dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Kemukakan alasannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa komunikasi data telah digunakan sehari-hari oleh masyarakat dunia.
Terus yang ketiga, hemat waktu dengan komunikasi data, misalkan kirim file dalam beberapa detik sudah dikirim ke atasan gitu. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu berapa tujuan utama IETF? Tujuan utama IETF adalah untuk merancang, mengembangkan, dan memperbaiki protokol dan spesifikasi terkait internet, memastikan interoperabilitas dan kompatibilitas yang lebih baik antara berbagai perangkat layanan internet. Jika tidak ada IETF, konsekuensi yang dapat dampak yang signifikan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mangga, Bebi. Kan katanya tadi RFC sama IETF itu terhubung ya. Nah, bagaimana mereka keterkaitan, apa faktor keterkaitan mereka? Jadi kalau menurut aku kan hasil kerja IETF itu kan jadi berupa RFC atau request for comment, yaitu merupakan dokumen yang rinci ngejelasin protokol sama spesifikasi yang diusulkan. Jadi disetujui dulu sama IETF. Udah sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kita sudah menyaksikan atau teman-teman kalian sudah menampilkan presentasinya ya. Sekarang kita simpulkan dari 8 kelompok tadi. Mari kita simpulkan. Menurut kalian apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Maka acungkan tangannya. Silakan Hadi tadi angkat tangan. Silakan. Ya, silakan Hadi. Ya, intinya buat pembelajaran hari ini tuh jadi kita kayak dikasih tahu buat ada beberapa standar organisasi di seluruh dunia. Ya, intinya buat ada satu organisasi biar nggak kayak kalau semisal nggak diatur nanti kayak bertabrakan sama organisasi lainnya. Jadi harus ada organisasi yang mengaturnya, misalkan kayak IEEE atau IETF yang tadi yang disebutkan oleh kelompok 3, atau juga ada ANSI untuk mengatur perdagangan produk dari Amerika biar bisa diterima di internasional gitu. Itu sih yang bisa tangkap. Mungkin yang lain boleh nambahin. Bagaimana menurut Riki simpulan pembelajaran hari ini? Kalau yang nangkap ini kesimpulan hari ini itu untuk mengenal tentang standar organisasi itu masing-masing punya tujuan sendiri untuk biar nggak konflik gitu sama semuanya. Ya, jadi betul ya apa yang diutarakan oleh Hadi, oleh Riki. Kalau misalkan tidak ada yang mengaturnya, maka akan terjadi konflik. Atau bahasa Sunda nama pacorok, ya bahasa Sunda nama, bukan pacorok kokon ya, bukan jatahnya kita dikelola, ini kita dikelola oleh orang lain. Kalian punya pacar? Ya. Kalau pacar kalian ditipu orang lain bukan sendiri gimana? Standar organisasi juga seperti itu. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Laptopnya disiapkan perangkat kalian, handphone kalian. Tadi kalian sudah belajar mengenai standar organisasi ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman keberhasilan ibu dalam mengajar kalian. Sekarang silakan kerjakan postesnya ya. Ibu sudah share link postesnya, silakan untuk dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Ibu harapkan diisi dengan jujur. Ibu minta tolong dibagikan di belakang. Di sini kita akan melakukan refleksi, ya. Refleksi itu apa? Untuk mengukur sejauh mana atau mungkin perasaan, ya. Pembelajaran kita hari ini gimana sih? Menyenangkan atau tidak? Yang sudah boleh langsung disampaikan ke depan. Apa Ki? Senang sekali. Ya anak-anak, demikian ya pembelajaran hari ini. Di sini Ibu sudah membaca satu ya sejelas apa yang sudah tadi kalian tuliskan di jurnal refleksi. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa apa? Kita bisa memperbaiki lagi, ya. Ya, menjadi lebih baik. Kalau misalkan tadi ada yang belum mengerti, belajar, namanya juga sedang belajar. Jangan berpuas diri. Kalau misalkan tadi kita sudah paham, terus jangan berpuas diri, terus tingkatkan lagi, ya. Pertemuan selanjutnya tolong disiapkan lagi tenaganya, ya, kemudian hati, pikiran tolong disiapkan kembali. Belajar dulu dari rumah. Yang akan kita pelajari adalah proses komunikasi data, ya. Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memudahkan kita supaya kita bisa mencerna tadi. Terus kan tadi kita sudah belajar, ya, ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian baik sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Silakan Nabil dipimpin dulu doa. Belum siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.